Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Filipus Neri, Santa Mariana, Santo Ivo, dan Santa Pudensiana. Biografi yang pertama, Santo Filipus Neri. Filipus lahir di Florence dari sebuah keluarga notaris. Ia mendapat pendidikan yang baik, terutama dalam sastra Latin. Filipus waktu berstatus awam memberikan pengajaran kepada beberapa orang anak untuk memperoleh sedikit biaya hidup. Karyanya ini membuat banyak orang mengenal dia. Ia mengundang banyak pemuda ke rumahnya. Di sana mereka berdiskusi, menyanyi, berdoa, dan kadang-kadang berlatih pidato singkat mengenai suatu pokok masalah tertentu. Mereka berkeputusan untuk membentuk suatu perkumpulan di bawah perlindungan suci Bunda Maria. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tanpa mengikrarkan kaul-kaul. Setelah Filipus Neri ditabiskan menjadi imam, perkumpulan ini berkembang luas ke seluruh kota Roma. Filipus Neri mengharapkan dari para muridnya untuk keterarahan hati hanya kepada Tuhan. Setiap hari tempat pengakuannya dikerumuni oleh banyak orang. Bahkan kardinal-kardinal pun datang meminta nasihat dan bimbingannya. Filipus Neri meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Biografi yang kedua, Santa Mariana. Mariana de Paredes y Flores lahir di Ekuador. Sejak kecil, Mariana sudah menaruh minat besar pada hal-hal kerohanian dan kehidupan bakti kepada Tuhan. Mariana rajin sekali berdoa dan mengikuti perayaan Misa Kudus. Mati raganya sangatlah luar biasa. Waktu tidur Mariana dalam sehari hanya 3 jam. Sisa waktunya dipakai untuk melakukan latihan rohani. Sebagai pahalanya, Tuhan mengaruniakan kepada Mariana kemampuan membuat mujizat. Mariana meninggal dunia dalam usia 25 tahun. Mereka menyebut Mariana sebagai bunga lili dari Quito karena kesalehan hidupnya di tengah-tengah penduduk kota yang berkelakuan buruk. Mariana digelari kudus pada tahun 1950. Biografi yang ketiga, Santo Ivo. Pastor paroki dan ahli hukum ini hidup menyendiri berdasarkan aturan hidup yang keras. Ia membela orang-orang miskin dan orang-orang tertindas di depan pengadilan. Ivo dihormati sebagai pelindung para ahli hukum yang membela keadilan. Biografi yang keempat, Santa Pudensiana. Perawan suci ini adalah putri seorang senator Romawi. Seperti kakaknya, Praxedis, Pudensiana juga berjanji kepada Tuhan akan tetap hidup suci murni. Sepeninggal ayahnya, Pudensiana membagi-bagikan harta warisannya kepada orang-orang miskin, terutama kepada saudara-saudaranya seiman yang ditawan karena agama mereka. Pudensiana meninggal dunia ketika masih remaja pada usia 16 tahun. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati
pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Marilah kita mencontoh sikap, cara hidup, cara bertindak, cara berpikir dari Santo Santa Katolik kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.